Paris Saint-Germain ini mau kemana klub ini? Gonta-ganti pelatih, pemain bintang yang disingkirkan, dan tidak menang di dua laga awal musim 2023-2024. Sungguh miris PSG ini. Kita lihat dulu nih rekam jejak pelatih-pelatih PSG di bawah Nasser Al-Khelaifi. Oke, sebagai pengingat aja, jadi Paris Saint-Germain ini dulunya klub mediocre ya. Dia bukan klub papan atas Prancis, tapi semenjak dibeli sama pebisnis asal Qatar, bukan pebisnisnya, dia itu sebenarnya chairman di situ, namanya Qatar Sport Investment. Jadi Qatar Sport Investment ini perusahaan investasi dari Qatar yang bergerak di bidang olahraga, dan perusahaan ini tuh punya BUMN sana ceritanya gitu kan. Nah, si chairman-nya ini, Nasser Al-Khelaifi, ditunjuk sebagai presidennya PSG. Nah, semenjak itu PSG mulailah keluar banyak sekali uang untuk beli pemain bintang. Ada Zlatan Ibrahimovic, ada Thiago Silva, Edinson Cavani, Ezequiel Lavezzi. Oke, itu mungkin nama-nama lawas ya. Mungkin beberapa di antara lu nggak kenal. Gue sebut yang terkenal aja ya. Neymar ya. Neymar dari Barcelona yang ditebus harga sampai 220 juta euro gitu. Kylian Mbappe, Lionel Messi, Sergio Ramos, dan lain sebagainya. Banyak banget ya pemain bintang yang udah datang nih ke PSG. Tapi bukan cuma pemain doang. Pelatih pun gak kalah mentereng nama-namanya. Kita bahas satu persatu dari era awal Nasser Al-Khelaifi waktu mengakuisisi PSG di tahun 2011. Ada Carlo Ancelotti yang datang di pertengahan musim 2011-2012 menggantikan Antoine Camboire ya. Jadi Ancelotti ini seperti yang lo tahu, dia adalah pelatih yang punya reputasi tinggi di sepak bola Eropa, meraih 2 Liga Champions sama AC Milan. Dia juga meraih titel Premier League bareng sama Chelsea, dan akhirnya ditunjuk untuk melatih PSG sebagai awal mula era Galacticosnya PSG alias era kebintangan. Oke, di musim awalnya mungkin datang pertengahan musim jadi belum juara, tapi di musim setelahnya 2012-2013 PSG dominan total di Ligue 1 ya. Gak ada yang bisa nandingin PSG dengan pemain-pemain bintangnya seperti Zlatan Ibrahimovic, Ezequiel Lavezzi, Javier Pastore, Thiago Silva, dan lain sebagainya. Dan mereka juara Ligue 1. Tapi yang dimauin sama si Nasser Al-Khelaifi itu bukan cuma sekedar gelar Liga, bukan gelar Ligue 1 aja, karena Ligue 1 itu sendiri sebenarnya bukan termasuk liga yang benar-benar top di Eropa. Kan dia kalah pamor kan sama Liga Inggris, La Liga, Serie A, ya kan. Bahkan dia di bawahnya Bundesliga Jerman. Jadi pesaingnya nggak banyak nih si PSG ini ya kan di Liga domestik. Nasser Al-Khelaifi selalu nargetin harus meraih gelar Liga Champion. Ya wajar ya, dia udah ngegelontorin banyak banget uang buat beli pemain bintang. Dia juga banyak melakukan perubahan di PSG. Tentunya dia kepengen investasinya itu menguntungkan dia dengan juara Liga Champion. Tapi kenyataannya PSG gagal juara Liga Champions di tahun 2012-2013. Dan juga Ancelotti ini dia berselisih sama manajemen PSG gitu. Jadi kayak ada beberapa hal yang bikin Ancelotti itu jadi nggak terlalu sreg sama manajemen PSG. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk berpisah ya di akhir musim 2012-2013. Tapi lucunya setelah Ancelotti dipecat sama PSG dan dia akhirnya ngelatih Real Madridnya juara Liga Champions di 2013-2014. Jadi setahun kemudian Ancelotti juara sama Real Madrid di Liga Champions, sementara PSG tidak juara Liga Champions. Posisi Ancelotti digantiin sama Laurent Blanc. Jadi Laurent Blanc ini pernah bikin kejutan sama Girondins de Bordeaux waktu mereka juara Ligue 1 musim 2008-2009. Dan Laurent Blanc ini ya dia mantan kapten timnas Prancis ya, dia punya karisma, dia juga udah membuktikan dia bisa juara Liga bersama Bordeaux. Akhirnya dia ditunjuk sebagai pelatih PSG. 3 tahun dia melatih di PSG, semuanya dominan di kompetisi domestik ya. Dia nggak pernah lepas tuh yang namanya gelar Ligue 1 ya, kompetisi Liga Prancis, tapi tetap nggak bisa ngapa-ngapain di Liga Champions. Selalu tumbang ya di perempat final, di 16 besar, padahal udah datengin baik pemain bintang tuh. Tetap aja nggak juara si PSG ini kan. Akhirnya
PSG nggak perpanjang kontraknya Laurent Blanc di akhir musim 2015-2016 dan mendatangkan Unai Emery dari Sevilla. Jadi Unai Emery ini dikenal sebagai pelatih spesialis kompetisi Eropa. Unai Emery waktu ngelatih Sevilla itu hat-trick juara UEFA Europa League ya. 2013-2014, 2014-2015, dan 2015-2016. Bahkan UEL ya kan singkatannya UEFA Europa League itu kan UEL ya kan. Itu ada ini ya ada bercandaannya itu kan. Harusnya kan UEFA Europa League ya, tapi jadi Unai Emery League ya. Saking seringnya si Unai Emery juara Europa League nih sama Sevilla. Jadi harapannya si PSG dengan kedatangan si spesialis kompetisi Eropa ini bisa meraih kesuksesan di Liga Champions. Dan optimisme ini tuh muncul waktu PSG berhasil mengalahkan Barcelona di leg pertama babak 16 besar Liga Champions musim 2016-2017. Tetapi seperti yang mungkin lo semua ingat di musim itu, ada comeback bersejarah dengan tagar remontada. Jadi Barcelona yang udah ketinggalan gol dari PSG karena kalah 4-1 di kandang PSG. Waktu main di Camp Nou, mereka ngamuk. Mereka menang 6-1 dan PSG tersingkir dari Liga Champions karena kalah agregat 6-5 nih sama Barcelona si PSG ini. Dan bukan cuma itu doang, di musim 2016-17 itu PSG untuk pertama kalinya kehilangan gelar Liga Prancis. Jadi waktu itu yang juara adalah AS Monaco. AS Monaco bersama dengan si wonderkid berusia 17 tahun bernama Kylian Mbappe. Nah, dari situlah akhirnya PSG akhirnya ngebeli tuh Kylian Mbappe dan juga Neymar di bursa transfer yang sama. 2017 tuh, musim panas 2017. Kan mahalnya orang dua ini kan, Neymar ditebus buyout clause-nya 222 juta euro. Itu mahal banget, sumpah itu mahal banget. Dan juga Mbappe ini awalnya dia dipinjam dulu dari Monaco, habis itu dipermanenkan. Nah, karena harganya mahal banget nih, ya kan PSG habis keluar banyak buat Neymar, jadi nggak mungkin langsung beli Mbappe secara permanen kan. Nah, Emery masih dipelatih pada saat itu, dan di akhir musim 2017-2018, PSG meraih treble winner domestik. Sayangnya bukan bersama dengan Liga Champions, karena mereka tersingkir lagi di Liga Champions, gagal juara di sana. Begitu saudara-saudara. Jadi Unai Emery meskipun sudah berhasil meraih treble di piala domestik dengan menjuarai Ligue 1, Coupe de France, Coupe de la Ligue, tapi karena nggak juara Liga Champions, dipecatlah Unai Emery ini. Digantikan sama pelatih asal Jerman, Thomas Tuchel. Waktu Thomas Tuchel ditunjuk, ini semua orang mempertanyakan keputusan Nasser Al-Khelaifi. Kenapa Thomas Tuchel? Karena Thomas Tuchel di waktu itu ya, dia belum sehebat sekarang. Maksudnya Thomas Tuchel dulu tuh mantan pelatih Borussia Dortmund. Dia pernah bermasalah sama manajemen Borussia Dortmund. Dan belum pernah megang klub besar. Karena dia tuh dulu melatihnya kan FC Augsburg, main sama Dortmund ya. Jadi klub besar paling gede lah ya di antara klub-klub itu adalah Borussia Dortmund. Dan dia nggak juara Bundesliga juga sama Borussia Dortmund. Cuma juara DFB Pokal ya. DFB Pokal di musim 2016-2017. Jadi orang-orang tuh mempertanyakan kok Thomas Tuchel. Tapi kenyataannya Thomas Tuchel ini termasuk pelatih PSG yang paling sukses dalam sejarahnya kepemimpinan Nasser Al-Khelaifi. Kenapa? Selain bisa juara kompetisi domestik seperti Liga dan juga piala-piala domestik, Thomas Tuchel ini satu-satunya pelatih PSG yang mampu membawa PSG sampai ke final Liga Champions. Sayangnya mereka kalah di musim 2019-2020 melawan Bayern Munchen, kalah 1-0, dan mirisnya mereka kalah itu yang nyetak gol ke gawang PSG adalah mantan pemain didikan mereka, yaitu Kingsley Coman. Ya, jadi Kingsley Coman itu pemain Bayern Munchen, dulunya dia tuh lulusan akademinya PSG. Tapi karena nggak dipakai di PSG, dia pindah ke Juventus, terus dia pindah ke Bayern Munchen. Dan di final Liga Champions 2019-2020, dialah yang memenangkan gelar Liga Champions untuk Bayern Munchen. Dan Bayern Munchen keluar sebagai juara dan meraih treble winner, sedangkan PSG kembali kering prestasi di Liga Champions. Nah, semusim setelahnya masih bersama Tuchel, tapi karena ada perselisihan di antara manajemen dan juga Tuchel, akhirnya si Tuchel ini dipecat nih Desember 2020
2020 ya. Dipecat Desember 2020 dan digantikan sama Mauricio Pochettino. Nah, harapannya sama Pochettino yang pernah membawa klub sekelas Tottenham Hotspur ya, si klub yang sering disebut ayam sayur ini. Dibawanya sama Pochettino ke final Liga Champions, tapi mereka kalah sama Liverpool di musim 2018-2019 dengan skor 2-0. Harapannya adalah ya kalau megang Tottenham Hotspur aja bisa sampai final, masa PSG enggak? Ya kan secara materi pemainnya kan lebih bagus PSG. Oke, PSG boleh berharap, tapi akhirnya Thomas Tuchel lah yang menjuarai Liga Champions bersama Chelsea. Lagi-lagi nih si PSG ini benar-benar kena karma dia. Dia mencat Tuchel di Desember 2020, terus Thomas Tuchel dia gabung sama Chelsea di pertengahan musim itu juga dan juara Liga Champions di akhir musim. Sedangkan PSG tersingkir di babak semifinal lawan Manchester City. Ya, sayang sekali ya. PSG. Dan musim selanjutnya, wah PSG nggak main-main nih. Ambisinya untuk meraih gelar Liga Champions sangat besar karena mereka mendatangkan pemain bintang seperti Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos, Achraf Hakimi, Jorginho Wijnaldum, dan juga Lionel Messi. Nah, terciptalah tuh trio Messi, Neymar, Mbappe di bawah kepelatihan Mauricio Pochettino. Tapi, terlalu banyak pemain bintang dan pemain senior ini membuat kondisi ruang ganti PSG ini nggak kondusif. Karena ego pemain, dan mereka ini nggak mau nurut sama Pochettino. Akhirnya Pochettino kehilangan kendali di ruang ganti, suasana nggak kondusif, yang menghasilkan mereka pun gagal juara Liga Champions lagi. Gitu. Dan oh ya, by the way, Pochettino juga sempat bikin PSG kehilangan gelar Liga. Jadi di musim pertamanya waktu gantiin Tuchel, Pochettino, PSG itu gagal juara Ligue 1. Yang juara Ligue 1 waktu itu adalah Lille ya, Lille Metropole ya. Jadi mereka kalah dari Lille di musim 2020-2021, tapi musim selanjutnya mereka berhasil juara Ligue 1 2021-2022. Cuma nggak juara Liga Champions, akhirnya Mauricio Pochettino dipecat oleh PSG. Digantikan oleh pelatih lokal Christophe Galtier. Nah, Christophe Galtier ini sama ya waktu pas Thomas Tuchel ditunjuk sebagai pelatih PSG. Kenapa Galtier? Oke, memang Christophe Galtier ini adalah pelatih yang membawa Lille juara Ligue 1 ya. Jadi dia nih yang rusak dominasi PSG di musim itu. Cuma dia nggak pernah megang klub besar. Dan namanya tuh tidak sementereng nama-nama pelatih beken lainnya yang waktu itu lagi lowong. Kayak ada Antonio Conte, ada Luis Enrique dan lain-lain gitu kan. Itu nggak dipilih, yang dipilih malah si Galtier ini. Dan hasilnya ya PSG tetap juara kompetisi domestik, Ligue 1 sama Coupe de France. Tapi mereka tetap tersingkir di Liga Champions sayangnya. Mereka tersingkir di Liga Champions di babak 16 besar pula ya, kalau nggak salah ya, lawan Real Madrid. Dan ya kembali lagi PSG nggak juara Liga Champions. Jadi udah banyak banget tuh pelatih ya. Dari Ancelotti, Laurent Blanc, Thomas Tuchel, Unai Emery, Christophe Galtier. Semuanya diberkahin sama pemain-pemain bintang yang mahal. Tapi mereka semua juga gagal meraih Liga Champions. Tidak sesuai harapan Nasser Al-Khelaifi. Dan di musim ini, Nasser Al-Khelaifi menunjuk Luis Enrique yang pernah meraih treble winner barengan Barcelona di 2014-2015. Di mana Luis Enrique waktu itu berhasil membawa Barcelona juara La Liga, Copa del Rey, dan juga Liga Champions dengan trio MSN, Messi, Suarez, Neymar. Nah, sekarang di PSG itu merubah kebijakan, jadi semua pemain bintangnya tuh disingkirkan, ya kan? Neymar dijual ke Arab, terus satu-satu juga pemain bintangnya pada cabut. Marco Verratti dibekukan dari skuad utama, terus dia sempat konflik sama Kylian Mbappe. Mereka malah beli pemain-pemain muda yang namanya tuh nggak seterkenal sebelumnya. Yang macam kayak Gonzalo Ramos, Lee Kang-in, terus Manuel Ugarte. Coba, kenal nggak pemain-pemain ini? Enggak kan? Enggak. Iya, gue sih tahu. Cuma kan ya makanya tidak sementereng Mbappe, Messi, Neymar, Ramos, Donnarumma, enggak gitu kan ya. Dan kembali lagi Luis Enrique ditargetkan untuk juara Liga Champions di musim 2023-2024, tapi mereka aja di 2 laga pertama Ligue 1 gagal meraih kemenangan. Gimana nih PSG ini? Apakah akan juara
Liga Champions musim ini, boleh tulis kolom komentarnya tentang PSG dan juga klub-klub sultan lainnya. Oke, itu aja untuk video kali ini. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan lonceng supaya saat Arena Pro upload video baru, lo dapat notifikasi. Dan jangan lupa untuk like video ini, share ke teman-teman lo, terutama pecinta sepak bola, buat dapetin informasi lebih dalam. Oke, kita ketemu lagi di episode selanjutnya, dan salam olahraga.